Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu sama saya lagi nih, MC Anwar ya. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia Key Account Manager. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Fenomenanya ya yang saya temui langsung di lapangan bahwa teman-teman Key Account Manager ini punya beberapa kesulitan-kesulitan, ya kan? Salah satu hal yang paling mendasar, yang paling menjengkelkan yaitu mereka mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Membangun relationship dengan siapa? Tentunya pelanggan-pelanggan utama mereka. Nah, kali ini saya akan bercerita fenomenanya apa aja sih gitu kan, yang menyebabkan dia kok bisa kesulitan gitu kan. Tanda-tandanya nanti seperti apa? Ingin tahu kan tentunya kan? Siapa tahu teman-teman juga ngalami juga. Nah, untuk lebih jelasnya simak video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi Key Account Manager itu siapa sih? Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua yang ada di sini ya, di channel YouTube saya. Profesi Anda sekarang, coba nanti jawab sendiri ya. Sebagai apa? Oke. Nah, saya ambil contoh satu. Misalkan profesi Anda sekarang adalah seorang guru, ya kan? Atau seorang dokter, atau seorang pekerja kantoran, ya kan? Itu profesi. Nah, pertanyaan kedua, apakah Anda punya pelanggan? Ya tentu punya, ya nggak? Tadi guru, pasti pelanggannya siapa? Anaknya secara langsung dan tidak langsung orang tuanya, benar nggak? Kemudian seorang dokter, pelanggannya siapa? Pasiennya. Yang ketiga, misalkan kita pekerja kantoran, pelanggan kita siapa? Bisa jadi atasan kita, bisa jadi bawahan kita, atau bisa jadi rekan-rekan kerja kita itulah yang menjadi pelanggan-pelanggan kita. Nah, bagaimana dengan Key Account Manager? Profesi Key Account Manager sama. Samanya di mana? Satu, dia punya pelanggan. Kedua, dia melakukan relationship. Jadi kalau kita samakan profesi Key Account Manager dengan profesi-profesi teman-teman semua yang ada di pemirsa ini, ada kesamaannya. Kesamaannya adalah satu, punya pelanggan. Yang kedua, sama-sama melakukan relationship. Benar gak? Benar ya, nggak mungkin ya kita sebagai seorang tadi guru nggak menjalin hubungan dengan pelanggan, ya kan? Seorang dokter sama pasiennya nggak mungkin kan? Kita nggak melakukan relationship ya secara profesional, termasuk kita di dunia pekerjaan. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Apapun profesinya teman-teman adalah Key Account Manager, karena sama-sama punya pelanggan dan sama-sama membina atau menjalin relationship dengan pelanggan-pelanggannya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa ada hal besar yaitu yang dialami gitu ya, khususnya para KAM ini, yaitu terkait dengan kesulitan membangun relationship yang berkualitas dengan pelanggan-pelanggan utamanya mereka. Nah, saya izin sharing tentang pengalaman saya di awal saya menjabat sebagai seorang Key Account Manager. Jadi begini teman-teman ceritanya. 2018 saya dimutasi dari posisi saya yang sebelumnya Product Manager ya, untuk menjadi Key Account Manager secara nasional. Nah, di awal saya masuk tentunya ada beberapa hal yang perlu saya kerjakan kan. Contoh satu, saya harus melihat trading term yang sebelumnya 2017. Kemudian dari trading term itu mana yang bisa saya kerjakan, saya selesaikan, ya kan, saya klaimkan. Jadi di awal masuk saya mengerjakan data 1,2 giga sendirian, karena saat itu di posisi saya sendirian, gak punya tim gitu ya. Nah, sambil jalan saya juga harus mendesain, mengusulkan trading term untuk tahun 2018. Nah, setelah beberapa minggu saya desain dan saya submit, akhirnya ditandatangan oleh top management
Akhirnya saya sosialisasikanlah trading term itu ke beberapa tempat, ya kan, karena saya pegangnya nasional beberapa kota. Nah, yang terjadi begini teman-teman, suatu ketika saya present program, ada salah satu peserta bertanya, "Pak, izin saya mau tanya, Bapak present program ini, sales contest ini, saya ingin tanya, bagaimana klaim-klaiman kami yang sebelumnya yang sampai saat ini belum realisasi?" Langsung shock dong, langsung kaget dong, ya nggak? Begitu presentasi belum selesai sudah ditanyain seperti itu. Apa yang ada dalam pikiran saya teman-teman? Satu, oke, saya akan segera selesaikan, saya akan coba cek. Akhirnya saya bilang, "Oke, Bapak, terima kasih pertanyaannya. Saya baru menggantikan dan saya akan cek posisi berkas Bapak di mana. 3 hari lagi setelah saya balik dari sini saya akan kabari update-nya." Jadi teman-teman, fenomena yang terjadi dalam profesi saya sebagai KAM, ketidakpercayaan di awal itu pasti ada. Kenapa? Karena pasti ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Benar nggak? Bisa jadi ini terjadi juga sama teman-teman, benar nggak? Jadi relationship itu belum bisa berjalan secara kualitas gitu kan, baru sekedar transaksional. Dan ketika saya lakukan juga di area lain, sama juga pertanyaannya. Ada yang bilang, ini sudah sebulan lebih, ya kan, ini ada 2 bulan lebih gitu kan. Sehingga saya melihat, oke, ini berarti harus segera diselesaikan gitu. Jadi yang terjadi dalam diri saya seperti itu teman-teman. Di awal pasti kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, dari hasil riset saya teman-teman ya, dengan para KAM di luar sana, saya one on one ya dengan para KAM ini, saya coba riset dan tanya langsung ke mereka one on one, apa sih sebenarnya masalah mereka, ya kan? Jadi di awal tadi saya sudah sampaikan, dan ternyata divalidasi dengan data riset saya bahwa sekitar 72% masalahnya itu adalah, khususnya KAM yang sudah ini ya, yang sudah berkarir setahun ya kan, atau mutasi, itu masalahnya ini, kesulitan mereka dalam membangun relationship dengan pelanggan utamanya mereka, ya kan. Jadi itu pun juga saya alami teman-teman. Jadi 72%, luar biasa ya. Nah, sekarang saya mau cerita tadi lebih dalam ya, sebenarnya apa sih yang membuat kita itu kok kesulitan gitu kan ya. Jadi ada tanda-tandanya teman-teman ya, kenapa kok kita relationship kita belum baik ya, belum berkualitas dengan pelanggan utama. Dan ini hasil riset saya sekali lagi teman-teman. Yang pertama, tahu nggak teman-teman, kita itu sebagai seorang KAM tidak punya profil pelanggan, customer card kita itu nggak punya. Dan itu saya alami sendiri di awal, saya nggak punya gitu kan. Kemudian yang kedua, tahu nggak teman-teman, kadang kita itu bingung ya, atau nggak pede saat pertama kali kita bertemu dengan orang baru, apalagi yang mungkin levelnya ya lebih tinggi dari kita, ya nggak. Dan itu dijawab gitu kan, di hasil riset saya itu seperti itu. Jadi dia ada kebingungan, saya harus ngomong apa ya, kadang saya nggak pede gitu kan. Itu tanda-tanda yang kedua. Terus apa lagi teman-teman? Yang ketiga, yang terjadi dalam diri saya tadi, tidak dipercaya sama pelanggan. Bener nggak? Gimana mau percaya pelanggan ya kan, yang kemarin aja belum beres, ini mau bicara program lagi. Jadi tidak percaya itu dialami juga sama KAM-KAM di luar sana. Lantas apa lagi teman-teman? Yang keempat yaitu tadi, kita sebagai seorang KAM belum punya hubungan yang dekat dengan pelanggan kita, ya nggak? Kita hanya sekedar tahu namanya, ya kan, kita hanya sekedar menawarkan produk atau jasa kita, sekedar itu gitu kan, belum punya hubungan yang dekat gitu kan. Nah, akhirnya dampaknya apa lagi, tandanya apa lagi, ketika kita nggak punya hubungan yang dekat, kebayang nggak, tahu nggak kita kebutuhan mereka, kita nggak akan bisa gali kan, bener nggak, kebutuhan mereka apa,
yang nantinya itu kita bisa solusikan. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang biasanya dialami atau dilakukan oleh kami ya kebanyakan. Mereka fokus ke penjualan saja. Ke penjualan kapan? Saat ini. Yang penting saya dapat omset gitu. Ketika kita sebagai seorang kam tadi yang keenam hanya fokus ke transaksi, akhirnya hubungannya apa? Ya hubungan transaksi. Kalau beli saya datengin, kalau nggak beli saya tinggalin. Nah inilah teman-teman ya, fenomena yang terjadi dalam key account manager dalam membangun relationship tadi ya. Mereka akan sulit. Kenapa? Ya ini tanda-tanda hasil riset saya. Nah teman-teman semua, ini sharing dari saya gitu kan ya. Ketika kita tidak bisa melakukan hubungan yang lebih baik atau lebih dekat dengan pelanggan-pelanggan kita, tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya kan, benar gak? Ya kan? Dampak negatifnya apa teman-teman? Ketika saya tidak bisa melakukan relationship yang baik dengan pelanggan saya, buat diri saya satu, yang jelas hubungan saya nggak bisa dekat, saya nggak bisa gali kebutuhan, akhirnya apa? Performance saya jatuh, benar nggak? Ketika performance saya jatuh, KPI saya jelek, bonus nggak dapat, ya kan? Bisa aja ya kinerja dianggap buruk, ya nggak? Buat pelanggan seperti apa dampak negatifnya? Ya buat pelanggan tentunya dia tidak dapat benefit produk saya gitu kan, atau jasa saya. Tentunya secara bisnisnya dia ya hanya segitu saja. Nah, lantas apa dampak positifnya ya ketika kita bisa membangun relationship yang lebih berkualitas ya kan, yang lebih baik dengan pelanggan? Ya tentunya ini teman-teman, buat diri saya atau buat diri kita ya, ketika teman-teman bisa membangun satu relationshipnya jangka panjang teman-teman, ya kan? Jadi yang bukan hanya transaksional. Jadi beli nggak beli itu ya kita akan tetap berhubungan. Dan ketika kita didasari relationship itu bukan transaksi, itu akan menjadikan pelanggan dengan mudah, dengan nyaman untuk menceritakan kebutuhannya, benar nggak? Dia akan curhat, bahkan masalah pribadinya pun mereka ceritakan, ya nggak? Dan itu jadi benefit tambahan buat diri kita. Berarti kita sudah dipercaya. Ketika kita sudah dipercaya teman-teman, ingat, rekomendasi insya Allah kita dapatkan, benar nggak? Udahlah kalau sama Anwar misalkan ya, udah pasti beres tuh. Dan beliau bisa menceritakan kepada yang lainnya. Bahkan ketika kita dapat rekomendasi, ujung-ujungnya apa? Bisa promosi kan. Dan itu saya alami sendiri teman-teman. Bagaimana saat saya dari 2018 sampai dengan 2020, akhirnya saya dapat rekomendasi dan dapat promosi di tahun 2020. Nah buat pelanggan tentu ya, jadi ketika sudah bekerja sama dengan kita, produknya bertambah, jasanya bertambah, secara bisnis pun juga akan bertumbuh dan berkembang. Dan tentunya ketika bekerja sama dengan kita pun juga punya referensi-referensi kan, yang bisa kita berikan kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Nah teman-teman semua, itu ya yang bisa saya ceritakan, sharingkan di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman sebagai seorang kam gitu ya, yang alami kesulitan, semoga lekas tersolusikan ya kan. Yang belum dalam hubungannya, yang belum dekat, saya doakan semakin dekat ya. Itu aja dari saya. Tetap semangat sebagai seorang key account manager, dan ingat, apapun tadi profesi Anda adalah key account manager. Terima kasih.